Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sudah bertahun lamanya saya ingin sampaikan ini kepada saudara semua dimanapun berada di dunia ini. Hal ini sangat penting bagi saya. Andai saudara atau siapa saja yang sudah paham masalah ini, saya yakin pasti sependapat dengan saya. Untuk keselamatan anak cucu kita ke depan, saya mohon dengarkan hingga selesai, supaya jelas, paham, dan mengerti semua apa yang saya sampaikan. Saudaraku, tentunya saudara sudah pada tahu begitu banyak bencana yang sudah terjadi di banyak negara, termasuk di negara kita yang tercinta ini. Banjir yang semakin kesini itu semakin membesar. Seringkali kita dengar banjir terbesar tahun ini, banjir terbesar di mana-mana di dunia. Jakarta 10 tahun lagi akan tenggelam. Sering dengar berita itu kan? Berbagai macam cara yang dilakukan untuk mengatasi banjir, khususnya di Jakarta. Saya sangat bangga akan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintahan dimanapun itu di negara kita. Sungai-sungai sudah diperbesar, bangun waduk dan danau penampung air di berbagai tempat. Khususnya di Jakarta yang katanya 10 tahun lagi akan tenggelam. Telah banyak biopori yang dibuat dengan tujuan untuk penyerapan dan tabungan air buat persediaan musim kemarau. Nah, lalu banjirnya bagaimana? Kita tinjau dulu ke belakang. Sejak kapankah pengeboran air di Jakarta itu dilakukan? Berapa jutakah penduduk Jakarta yang sudah melakukan pengeboran air? Berapa ribukah perusahaan-perusahaan sedang dan besar yang telah melakukan pengeboran air yang dalamnya itu hingga ratusan meter? Terus seberapa banyak dan seberapa dalamkah biopori yang sudah dibuat di Jakarta? Apakah air yang telah diambil dari itu perut bumi itu, yang dalamnya hingga ratusan meter itu kan, apakah itu akan kembali ke tempat semula? Itu tidak mungkin. Untuk menyerap sedalam 7 meter saja itu sulit, membutuhkan waktu yang cukup lama. Sedangkan berjuta mesin penyedot air tak pernah berhenti di setiap hari mengambil air dari perut bumi itu sejak puluhan tahun silam hingga sekarang. Coba lihat di sungai atau selokan dekat rumah saudara, mumpung belum musim hujan. Coba lihat apa ada air mengalir di situ. Dari manakah sumber air itu? Kalau di pegunungan mungkin saja itu air yang mengalir bersumber dari mata air. Tapi kalau di sekitar komplek penduduk atau komplek pabrik, itu jelas sumber air ya dari lubang-lubang pembuangan air penduduk atau pabrik. Dan itu semua air yang diambil dari dalam tanah atau perut bumi, yang dalamnya tuh puluhan hingga ratusan meter. Kemudian masuk ke selokan, terus ke sungai-sungai besar, menguap, dan sisanya menuju muara dan ikutlah menumpang di laut. Bukan hanya Jakarta atau Indonesia, tapi dunia melakukan itu. Mengambil air dari perut bumi tanpa dikembalikan ke tempat semula.
dan semua menuju ke laut. Di mana-mana pesisir pantai itu tak terasa semakin menyempit. Jadi begitu laut pasang nih, air naik sampai ke pemukiman penduduk kan. Sebelumnya kan tidak seperti itu. Termasuk pantai Jakarta. Menurut saya bukan tanah pantai Jakarta yang menurun, tapi air laut yang semakin membesar. Dapat dipahami tidak, saudaraku? Bila air yang diambil dari perut bumi seduna itu tuh kita satukan, entah seberapa besar sungai dan seberapa derasnya air yang setiap harinya tuh memperluas permukaan air di banyak tempat di muka bumi ini. Di Indonesia saja sudah berapa banyak waduk atau danau yang sudah dibangun. Sungai-sungai yang diperbesar, belum lagi tuh sungai-sungai yang baru dibuat tuh. Saya kira itulah penyebab kenapa hujan semakin kesini semakin deras, semakin besar, dan hujannya itu waktunya semakin lama. Yang membuat banjir itu semakin besar di mana-mana. Itu dikarenakan penguapan air yang semakin banyak akibat dari permukaan air yang di muka bumi itu semakin meluas. Saudaraku, semoga saudara paham akan apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Sedikit pun tidak ada maksud saya untuk menyinggung, menggurui, apalagi merendahkan siapapun itu. Yakinlah, insya Allah, siapapun saudara, saya anggap saudara, begitu, seperti itu. Saya hanya ingin mengutarakan pendapat yang pernah dan saya lakukan di setiap tiba waktunya. Yang saya maksud adalah mengembalikan apa yang sejak lama saya ambil, yaitu air. Saya selalu berusaha untuk mengembalikan air ke tempat semula. Tapi hanya bisa dilakukan di setiap musim hujan saja, yaitu melalui lubang pipa sumur bor yang saya pakai. Ya, nanti di akhir saya perlihatkan ya. Bila sedunia kompak nih melakukan seperti apa yang saya lakukan, ya insya Allah yakin ada hasilnya lah gitu. Tapi saat posisi dunia sudah separah ini, bila hanya melakukan seperti yang saya lakukan itu masih jauh belum cukup. Meskipun tuh sedunia melakukannya, karena sangat jauhnya perbandingan antara pemasukan dan pengambilan. Sementara pengambilan tuh penyedotan air setiap hari tanpa berhenti. Belum lagi di luar sana tuh yang borannya besar-besar dan jauh lebih dalam. Sedangkan pengembalian hanya di musim hujan saja. Untuk tahap penyelamatan pertolongan pertama untuk menuju penyembuhan ya harus dilakukan sesegera mungkin lah. Kalau di negara kita yang harus diprioritaskan ya Jakarta yang pertama. Kalau yang di luar Jakarta mau mulai bergerak ya itu jauh lebih bagus lagi. Caranya ya buat biopori. Tapi ini ada tapinya. Buatlah biopori yang sesungguhnya. Biopori yang bisa mengembalikan air ke tempatnya semula. Dan tentu saja itu sangat berguna untuk meminimalisir banjir secara berkala. Artinya semakin ke depan tuh banjir akan semakin menurun, dan itu logika sekali. Dan berikutnya kita tidak akan kekurangan air lagi bila saat musim kemarau tiba. Ya harus tepat dan jelas tempatnya. Kalau kita mau buat biopori yang jelas manfaatnya buat masa depan kita dan anak cucu kita, ya kita juga harus berlogika lah, ya. Yang disedot setiap hari itu kan minimalnya 40-60
hingga ratusan meter ke sana, ya. Ya, biopori juga harus dibuat ya sedalam itu. Ya, coba lihat. Nih, apa ya? Contoh ya. Uh, Sungai yang dalamnya tuh 5 meter, ya. Lebarnya 20 meter, panjangnya itu hingga puluhan kilometer. Kan itu tidak disebut biopori, ya. Dalamnya 5 meter, lebarnya 20 meter, panjangnya kilometer, panjangnya ya. Itu kan tidak disebut biopori itu. Tapi kenapa yang 1 meter, 2 meter, 3 meter kecil lagi dalamnya dikatakan sebagai biopori gitu. Ya seperti itulah. Untuk langkah pertama ya, kalau kita mau buat biopori ini, langkah pertama untuk buat biopori itu ya simpel saja sesungguhnya. Ya hubungi saja tukang bor air di daerah setempat, karena mereka pastinya ya tahu per berapa meter ke bawah tanah terdapat posisi ada air. Apakah per 20 meter? Kalau di kampung saya nih, saya bilang 20 meter ya, karena di kampung saya tuh per 20 meter itu sudah terdapat air. Ya, 20 meter, 40, 60, 80, 100 sanalah gitu. Per 20 meter itu sudah terdapat ada air di dalam. Saudaraku, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat buat semua. Kiranya itu saja kayaknya nih yang saya bisa sampaikan dalam hal ini. Saya mohon maaf bila ada kata yang tidak pantas untuk saya ucapkan gitu ya. Saya kira tentunya saudara sudah paham ya yang saya sampaikan. Kalau kurang mengerti atau gimana kan bisa diulang nih ya. Bisa diulang tuh, biar kalau ada yang belum jelas coba diulangi lagi tontonnya. Sudah ya apa namanya, saya sudah bicara di hadapan saudara ini ya, mungkin takdir ya yang sudah tidak bisa diulangi lagi. Bila ada yang mau ditanya silahkan saja, insya Allah akan saya jawab semampu saya ya. Maaf kepada semua, mohon pamit saya ya. Mohon pamit. Maafkan kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.